Rangga, 32 tahun, adalah pemilik dan CEO dari PT Cahaya Mandiri, sebuah perusahaan distribusi besar yang memiliki lebih dari 300 karyawan. Meski usianya muda, ia mewarisi perusahaan dari ayahnya yang wafat 5 tahun lalu. Di atas kertas, perusahaan tampak berjalan lancar, laporan bersih, grafik naik, dan karyawan loyal. Tapi entah kenapa, hati Rangga gelisah. Beberapa pegawai kunci tiba-tiba mengundurkan diri. Ada juga laporan tidak resmi soal kecurangan kecil di gudang. Rangga curiga, ada yang tidak beres, tapi semua manajer selalu meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Ia lalu mengambil keputusan gila, menyamar menjadi OB. Dengan bantuan orang kepercayaannya, Pak Salim, ia membuat identitas baru sebagai Bang Rangga, OB magang dari Yayasan Pelatihan Kerja. Ia potong rambut, ganti gaya, bahkan menukar mobil mewahnya dengan sepeda motor tua. Hanya Pak Salim dan satu petugas keamanan yang tahu kebenarannya. Hari pertama pun tiba, semua orang memperlakukannya seperti OB baru pada umumnya, biasa saja, bahkan cenderung meremehkan. Tapi Rangga justru senang. Ia mulai melihat sisi lain kantornya, staf yang suka bergosip saat jam kerja, manajer yang memperlakukan OB dan cleaning service semena-mena, serta seorang kepala divisi yang diam-diam menyuruh OB mencetak dokumen pribadi. Namun, tidak semua buruk. Di tengah suasana dingin, ia bertemu Lela, resepsionis ramah yang selalu menyapa OB dengan sopan dan bahkan membela Rangga saat ia dimarahi atasan. Dalam hati Rangga bertekad, aku akan bertahan di peran ini, sampai aku tahu siapa yang layak bertahan, dan siapa yang harus pergi. Hari kedua sebagai OB, Rangga mulai merasakan beratnya pekerjaan yang selama ini nyaris tak ia perhatikan. Ia harus datang paling pagi untuk menyapu lorong, mengisi ulang galon air, dan membersihkan toilet kantor yang sering tak dijaga kebersihannya. Pagi itu, ia disuruh oleh Bu Wida, manajer HRD, untuk membersihkan ruangannya. Nih, OB baru ya. Bersihin ruangan saya, jangan asal-asalan. Lantai harus kinclong. Kalau kotor, saya laporin ke atasan kamu. Katanya ketus, padahal Rangga adalah atasan itu sendiri. Rangga hanya mengangguk, menahan senyum getir. Ia mencatat dalam hati bagaimana Bu Wida memperlakukan orang yang dianggap bawahan. Di pantry, ia mendengar dua staf marketing menggunjingkan hal yang mengagetkan. Lo denger nggak? Pak Edwin, kepala divisi logistik, katanya suka markup harga pengadaan barang. Tapi bagian keuangan diem aja, soalnya dia sering traktir bosnya. Wah, pantes aja dia kaya banget. Mobil barunya aja kayak harga rumah. Rangga pura-pura membersihkan meja sambil menajamkan telinga. Nama Pak Edwin langsung ia tandai. Ia bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Tapi di tengah hari yang penuh tekanan itu, satu kejadian membuat Rangga tersentuh. Saat ia duduk di belakang kantor untuk makan siang dengan bekal seadanya, Lela, sang resepsionis, datang membawakan teh hangat. Bang Rangga, udah makan? Nih, saya bikinin teh. Kantor ini kadang gak ramah sama orang baru. Tapi abang semangat terus ya. Rangga menatap Lela dengan pandangan haru. Perempuan itu tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi sudah menunjukkan empati lebih dari semua manajer yang ia gaji. Dalam hati, Rangga mulai menaruh rasa kagum. Di akhir hari, ia menuliskan semuanya dalam catatan kecil di ponselnya. Bu Wida, kasar dan arogan. Pak Edwin, terindikasi korupsi. Lela, ramah dan tulus. Rangga tersenyum kecil. Permainan ini baru dimulai. 3 minggu telah berlalu sejak Rangga menyamar sebagai OB di kantornya sendiri. Ia semakin mahir menyembunyikan identitas, bahkan mulai dipercaya untuk membersihkan ruang-ruang penting seperti ruang meeting, ruang direktur, dan bahkan ruang arsip digital. Hari itu, kesempatan langka datang. Saat membersihkan ruang IT, ia melihat laptop salah satu staf terbuka tanpa terkunci. Di layar tertulis, laporan keuangan triwulan asli, internal use only. Rangga menelan ludah. Ia melihat 2 file, satu bertuliskan,
laporan asli, satu lagi, laporan revisi untuk CEO. Perbedaan angka sangat mencolok, terutama di bagian pengadaan dan bonus internal. Ia segera mencatat beberapa data penting ke ponselnya secara diam-diam. Tapi belum sempat ia berbalik, tiba-tiba seorang staf IT masuk. Lo ngapain deket-deket laptop gue? Tanya staf itu curiga. Rangga buru-buru menunjuk lap yang ia pegang. Maaf, Bang, tadi ada tumpahan kopi di meja, saya bersihin. Nggak sengaja nyentuh mouse. Staf itu menggerutu, lain kali jangan iseng, ya. Ini barang penting. Rangga menunduk dan keluar perlahan, jantungnya berdegup kencang. Nyaris ketahuan, namun misi hari itu berhasil. Ia kini punya bukti nyata soal manipulasi laporan keuangan. Sore harinya, ia bertemu Lela di pantry. Perempuan itu sedang menyendiri, tampak lesu. Kok kelihatan sedih, Mbak Lela? Tanya Rangga lembut. Lela tersenyum tipis. Gaji saya dipotong katanya karena telat masuk minggu lalu, padahal saya lagi rawat ibu di rumah sakit. Tapi HRD bilang nggak bisa dikecualikan. Rangga diam, hatanya teriris. Ia tahu, uang potongan itu kecil bagi perusahaan, tapi besar untuk orang seperti Lela. Dalam hati Rangga berjanji, aku akan perbaiki semuanya, tapi harus sabar, satu persatu wajah asli akan kubuka. Malam itu, di rumahnya yang sepi, Rangga memindahkan semua catatan ke laptop pribadinya. Nama-nama yang masuk daftar hitam makin banyak. Pak Edwin, manipulasi pengadaan barang. Bu Wida, penyalahgunaan jabatan. Staf IT, pembuat laporan palsu. Pak Wahyu, keuangan, menyetujui bonus ilegal. Rangga menghela napas. Permainan ini lebih dalam dari yang ia kira. Hari-hari berikutnya menjadi lebih tegang bagi Rangga. Beberapa atasan mulai memperhatikan sikapnya yang dianggap tidak biasa untuk ukuran OB. Ia terlalu sering berada di area yang tidak seharusnya, terlalu tenang, dan terlalu cerdas menanggapi obrolan para karyawan. Suatu pagi, saat sedang mengepel lantai lorong depan ruang direktur, Pak Edwin, kepala divisi logistik, berdiri di belakangnya tanpa suara. Bang OB, ucapnya dingin. Saya dengar-dengar kamu sering keluyuran ke ruang IT, keuangan, dan arsip. OB itu kerjanya bersih-bersih, bukan cari tahu urusan kantor. Rangga menunduk sopan, maaf, Pak. Saya cuma kerjakan yang disuruh. Tapi tatapan Pak Edwin tajam dan mencurigakan. Ia menepuk bahu Rangga keras. Saya peringatkan, jangan ikut campur urusan orang kantor. Kalau kamu bikin masalah, bisa-bisa kamu yang hilang duluan. Ancaman itu jelas. Rangga tetap diam, tapi hatinya bergejolak. Sore harinya, saat membersihkan area resepsionis, Lela mendekatinya pelan. Bang Rangga, iya, Mbak, maaf kalau saya lancang, tapi, abang itu beda. Cara abang ngomong, cara lihat orang, bahkan cara abang diam itu nggak kayak OB biasa. Rangga terdiam. Lela menunduk sebentar, lalu berkata lirih. Abang siapa sebenarnya? Rangga menarik napas panjang. Tapi ia tidak bisa membuka jati dirinya sekarang, terlalu berbahaya. Saya cuma OB, Mbak Lela. Tapi saya percaya, kebenaran itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari yang dipandang sebelah mata. Lela menatapnya dalam. Meski belum yakin, ia memutuskan untuk mempercayai Rangga. Dalam diam, Lela mulai membantu Rangga diam-diam, memberikan jadwal kehadiran karyawan, mencatat siapa yang sering datang telat tapi dimanipulasi datanya oleh HRD, bahkan memberitahu kapan kantor sepi agar Rangga bisa bergerak leluasa. Dari sinilah mereka mulai membentuk aliansi tak terduga. Tapi mereka tak tahu, seseorang sedang mengawasi dari balik kamera CCTV kantor. Seseorang yang diam-diam mencurigai bahwa OB baru ini bukan orang sembarangan. Pagi itu, suasana kantor mendadak gempar. Seorang staf administrasi berlari dari ruang keuangan sambil berteriak. Laci kas kecil kosong, uang 25 juta rupiah hilang. Seluruh karyawan segera berkumpul. Beberapa staf mulai ribut dan panik. Dalam waktu singkat, Pak Wahyu, kepala bagian keuangan,
langsung menunjuk satu orang, Rangga, si OB baru. Saya lihat semalam dia bersih-bersih sampai dekat ruang keuangan. Jangan-jangan dia pelakunya. Rangga yang baru datang membawa termos galon, kaget bukan main. Ia belum sempat berkata apa-apa, sudah dihujani tuduhan dari beberapa orang. OB itu aneh memang, suka nguping pembicaraan. Kemarin juga kelihatan di ruang IT. Berani-beraninya maling di kantor kayak gini. Bu Wida segera memanggil satpam dan menyuruh Rangga dibawa ke ruang security untuk diperiksa. Tas Rangga dibongkar, tidak ada uang, tapi tetap saja, semua mata menuduhnya. Lela muncul di tengah keributan itu dan membela Rangga. Kalian semua nggak punya bukti. Jangan tuduh orang seenaknya. Bang Rangga nggak mungkin melakukan itu. Pak Edwin menatap Lela tajam. Kenapa kamu bela-bela OB? Jangan-jangan kalian komplotan. Lela hampir menangis karena marah. Saya bela karena saya tahu dia bukan orang sembarangan. Semua orang terdiam. Rangga menatap Lela. Ucapannya nyaris membuka rahasia. Tiba-tiba, Pak Salim, tangan kanan Rangga yang selama ini bekerja di balik layar, masuk membawa print dari CCTV malam sebelumnya. Ini rekaman malam kemarin. Tidak ada satupun OB yang masuk ke ruang keuangan. Tapi, ada satu orang lain. Ia melemparkan foto tangkapan layar ke meja. Semua kaget. Di foto itu, terlihat Pak Wahyu sendiri masuk ke ruangan pukul 21.42 malam, setelah semua orang pulang. Pak Wahyu pucat. Ia terbata-bata. Saya lupa bawa dokumen. Tapi semua sudah tahu. Rangga berdiri, dan untuk pertama kalinya ia berkata dengan suara penuh wibawa. Saya bukan OB biasa. Dan ini belum selesai. 2 hari setelah insiden pencurian yang mengguncang kantor, suasana masih tegang. Banyak karyawan masih membicarakan kejadian itu, sementara beberapa atasan mulai gugup karena nama mereka sudah mulai dicurigai oleh staf lain. Tapi tak ada yang menduga bahwa badai sebenarnya akan datang lebih cepat dari yang mereka pikir. Pagi itu, sebuah undangan rapat dadakan muncul di seluruh email karyawan. Rapat besar, seluruh divisi wajib hadir. Pukul 10 di ruang meeting utama. Pengirim, CEO PT Cahaya Mandiri. Semua bingung. CEO, bukankah selama ini tidak pernah muncul? Jam 10 tepat, ruangan sudah penuh. Para manajer duduk di baris depan. Lela berdiri di sudut ruangan dengan gelisah. Rangga belum terlihat. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan setelan jas rapi. Bersih, percaya diri, dan penuh wibawa. Semua karyawan menoleh. Beberapa terkesiap. Itu Rangga, OB itu. Tapi bukan sebagai OB. Selamat pagi semuanya, ucapnya dengan suara tenang namun tegas. Nama saya Rangga Alif Pratama. Dan saya, adalah CEO dari perusahaan ini. Ruangan langsung hening. Wajah-wajah terkejut, kaku, dan tak percaya memenuhi seluruh ruangan. Pak Edwin, Bu Wida, Pak Wahyu, dan beberapa manajer pucat seketika. Selama 2 bulan terakhir, saya menyamar sebagai office boy untuk melihat sendiri bagaimana perusahaan ini dijalankan, bukan dari laporan, tapi dari kenyataan. Ia lalu memutar rekaman CCTV, bukti manipulasi laporan keuangan, serta daftar nama-nama yang terlibat korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan diskriminasi pegawai kecil. Hari ini, saya tidak akan hanya bicara. Saya akan bertindak. Ia menyebut satu persatu nama yang akan diberhentikan, direvisi perannya, dan yang akan dipromosikan, termasuk Lela. Lela tertegun saat namanya dipanggil. Rangga menatapnya dan tersenyum kecil. Lela, kamu akan saya angkat sebagai asisten khusus direksi. Kamu telah menunjukkan integritas yang tulus bahkan saat kamu tidak tahu siapa saya. Lela hampir menangis. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan. Sebagian manajer menunduk dalam rasa malu. Sebagian lainnya mulai menyadari arti sesungguhnya dari keadilan. Setelah pengungkapan besar-besaran di rapat kemarin, suasana kantor berubah drastis. Beberapa manajer senior yang korup diberhentikan,
dan Lela resmi mulai bertugas sebagai asisten khusus direksi. Karyawan biasa mulai tersenyum lagi, dan budaya kerja perlahan membaik. Namun, di balik itu semua, gelombang baru tengah muncul diam-diam. Di ruang rapat tertutup lantai atas, 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Mereka adalah para anggota Dewan Komisaris lama, kolega ayah Rangga yang selama ini hanya bertahan karena kuasa dan nama besar. Anak itu makin berani, menyingkirkan orang-orang kita semudah itu. Dia masih muda, emosional. Ini waktunya kita bertindak. Kalau dibiarkan, dia akan mengganti seluruh struktur perusahaan. Mereka menyusun rencana halus, menekan Rangga secara hukum dan saham. Salah satu dari mereka, Pak Indra, mantan sahabat ayah Rangga, menghubungi pengacara dan menyusun dokumen untuk mempertanyakan legalitas keputusan Rangga, dengan alasan, CEO tidak bisa mengambil kebijakan drastis tanpa persetujuan Dewan. Di sisi lain, Rangga tidak tinggal diam. Bersama Lela dan Pak Salim, ia mulai membentuk tim transparansi internal, mengaudit seluruh divisi dan membuka ruang aspirasi karyawan dari level terbawah. Namun, Lela mulai curiga setelah melihat beberapa dokumen legal lama. Mas Rangga, ada klausul aneh di dokumen tahun 2018. Seolah ada perjanjian bahwa Dewan bisa memberhentikan CEO tanpa alasan jelas. Rangga membaca dengan seksama, matanya menyipit. Mereka mau jegal aku dari dalam. Pertarungan yang tadinya vertikal, kini berubah jadi horizontal. Rangga tak lagi melawan korupsi kecil, tapi kekuasaan tua yang sudah berakar puluhan tahun. Malam itu, Rangga duduk sendirian di balkon kantornya. Kota Jakarta terlihat gelap dan padat. Ia tahu, jalan ini tidak akan mudah. Tapi dalam hati ia berbisik, kalau dulu aku bisa berdiri sebagai OB demi mencari kebenaran, sekarang aku akan berdiri sebagai pemimpin yang siap mempertaruhkan semuanya untuk keadilan. Beberapa hari setelah rapat besar dan pemberhentian para manajer bermasalah, Rangga mulai menerima surat resmi dari Dewan Komisaris tertinggi. Kami mengundang Anda, Bapak Rangga Alif Pratama, CEO PT Cahaya Mandiri, untuk menghadiri pertemuan luar biasa Dewan pada hari Jumat, pukul 14 waktu Indonesia Barat, guna membahas tindakan-tindakan sepihak yang berpotensi melanggar struktur perusahaan. Nada surat itu jelas tekanan. Di ruang kerjanya, Rangga membaca surat itu berulang kali. Ia tahu, Dewan Komisaris bukan hanya orang-orang tua biasa. Mereka punya jaringan, uang, bahkan pengaruh politik. Merekalah yang selama ini menjaga status quo perusahaan, tanpa terlalu peduli pada keadilan. Lela masuk dengan raut tegang. Mas, saya dapat info. Salah satu dewan, Pak Indra, lagi kumpulin dukungan dari investor lama buat gulingkan Mas Rangga. Rangga menutup surat dengan tenang. Kalau mereka pikir aku akan tunduk karena jabatan, mereka salah. Jumat siang, Rangga hadir di ruang rapat gedung utama. Suasana dingin dan formal. 5 orang anggota dewan duduk berbaris, mengenakan setelan lengkap. Semua tampak serius. Rangga, kata Pak Indra memulai, kami menghargai idealismemu. Tapi keputusan-keputusan sepihakmu mengganggu stabilitas bisnis. Memecat manajer lama, mengangkat pegawai bawah, membongkar sistem yang sudah berjalan puluhan tahun. Rangga menatap mereka satu per satu. Yang saya bongkar bukan sistem, tapi penyakit yang disembunyikan oleh sistem itu. Beberapa dewan menggerutu, tapi Rangga tak gentar. Saya tahu saya bisa disingkirkan. Tapi kalau perusahaan ini ingin bertahan untuk 10 tahun ke depan, tidak bisa terus dipimpin oleh mereka yang hanya mempertahankan kursi, bukan visi. Pak Indra berdiri, menunjuk Rangga. Kami akan voting minggu depan. Dan kau bisa saja dicopot. Rangga berdiri, membalas tatapan mereka. Silakan, tapi kalau saya jatuh, saya akan pastikan jatuh sebagai orang yang berdiri untuk kebenaran, bukan duduk diam demi kenyamanan. Minggu depan akan menjadi penentuan, apakah Rangga tetap sebagai CEO atau digulingkan oleh sistem tua. Dan diam-diam, Lela sedang merancang kejutan besar, menggali dokumen warisan ayah Rangga yang berisi hak veto dan keputusan rahasia yang bisa mengubah segalanya.
Hari voting akhirnya tiba. Di gedung utama lantai 15, ruangan rapat tertinggi dipenuhi suasana penuh ketegangan. Para anggota Dewan Komisaris telah duduk rapi, masing-masing dengan salinan dokumen hasil evaluasi tindakan Rangga. Di luar, karyawan berkumpul diam-diam, menanti kabar hasil sidang yang bisa mengubah arah perusahaan. Pak Indra membuka rapat. Hari ini, kita akan voting untuk menentukan apakah Bapak Rangga Alif Pratama masih layak menjabat sebagai CEO atau harus dicopot demi stabilitas perusahaan. Rangga tetap tenang. Di hadapannya adalah orang-orang yang dulu memuji ayahnya, namun kini ingin menjatuhkan anaknya. Satu persatu suara dibacakan. Pak Tio menyetujui pemberhentian. Bu Ratna menyetujui. Pak Yus menolak. Pak Indra menyetujui. Suara hampir mutlak. Rangga nyaris dikalahkan, sampai Lela masuk ke ruangan membawa sebuah dokumen tua. Maaf mengganggu, tapi saya punya hak untuk bicara. Para dewan mengernyit. Anda siapa? Saya asisten khusus CEO, dan saya menemukan dokumen legal dari pendiri perusahaan ini, almarhum Pak Darmawan Pratama. Ia menyerahkan dokumen kepada semua yang hadir. Di sana tertulis, dalam keadaan darurat yang menyangkut integritas perusahaan, CEO yang merupakan ahli waris langsung dari pendiri memiliki hak veto mutlak atas keputusan dewan, bila didukung oleh minimal 50% suara pemegang saham besar. Dan di bawahnya, lampiran tanda tangan dari investor-investor lama, yang diam-diam sudah digalang oleh Rangga lewat pendekatan pribadi dan bukti-bukti reformasi yang ia lakukan. Pak Indra tercengang. Ini tidak mungkin. Rangga berdiri. Ini warisan ayah saya. Bukan kekuasaan, tapi tanggung jawab. Dan saya akan menggunakannya untuk melindungi perusahaan dari keserakahan. Dengan suara tegas, Rangga berkata, saya gunakan hak veto saya. Keputusan voting dewan saya tolak. Saya tetap menjadi CEO. Rapat pecah. Pak Indra mundur dengan marah. Beberapa anggota dewan lainnya mulai sadar dan menawarkan rekonsiliasi. Tapi Rangga hanya tersenyum datar. Terima kasih atas waktunya. Kini saatnya perusahaan ini dijalankan dengan hati, bukan hanya angka. Setelah menggagalkan rencana pemberhentiannya dengan hak veto warisan ayahnya, Rangga resmi mengokohkan posisinya sebagai CEO yang sah dan tak tergoyahkan. Namun, bagi Rangga, kekuasaan bukan untuk dibanggakan melainkan alat untuk memperbaiki. Hari-hari berikutnya dipenuhi reformasi besar-besaran. Rangga merombak ulang sistem penilaian kinerja. Bukan hanya berdasarkan target, tapi juga nilai etika, kepedulian sosial, dan integritas. Ia membuat sistem pelaporan terbuka untuk karyawan semua level, dan memberikan kesempatan bagi para cleaning service, satpam, dan OB untuk ikut pelatihan kerja formal. Yang paling mengejutkan, pengumuman di pagi Senin itu. Mulai bulan depan, perusahaan akan membuka lowongan promosi khusus untuk office boy dan staf lapangan berprestasi, untuk menjadi asisten manajer dan kepala pelatihan etika kerja. Seluruh kantor hening sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan. Lela, yang kini menjadi penghubung antar divisi, melihat wajah-wajah penuh harapan dari orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata. Dan Rangga sendiri mendatangi satu orang yang paling berjasa, Pak Darto, OB senior yang selama ini sabar, jujur, dan jadi teladan diam-diam. Pak Darto, ucap Rangga, maukah Bapak jadi mentor dalam program pelatihan etika kerja bagi seluruh karyawan baru? Pak Darto terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya, OB, Pak. Justru karena itu, Bapak tahu arti kerja keras, rendah hati, dan jujur. Itu yang dibutuhkan perusahaan ini. Rangga berdiri di balkon kantor di sore hari, menatap langit yang mulai jingga. Di belakangnya, suara karyawan tertawa, semangat, dan bekerja penuh makna. Perusahaan yang dulu penuh topeng kini mulai menunjukkan wajah aslinya, wajah manusiawi. Dan semua itu dimulai dari seorang CEO yang rela menjadi OB.